Sementara itu mengetahui bahwa tim mereka akan tur pramusim ke Indonesia, seketika media-media lokal Oxford langsung banyak membahas soal turnamen Piala Presiden. Salah satunya media @The Oxford yang membahas semua tim yang bakal mereka hadapi. Dan salah satu yang mencuri perhatian, pasti soal hadiah. Dilansir dari Kompas, hadiah untuk Piala Presiden 2025 Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, tanggal 6 hingga 13 Juli 2025 adalah tarik di mana Gelora Bung Karno Stadion Jakarta, satu lagi sejarah, dan juga Stadion Sijalak Harupat itu akan digunakan untuk Piala Presiden 2025. Yang mana antara klub yang akan menyertainya ialah Oxford United, Persib Bandung, Dewa United, dan Arema FC. Ini antara beberapa klub yang ternama juga lah kan. Dan di sini ada 6 klub lah yang akan menyertainya. Jadi kaget sama sambutannya. Pemain Oxford terkesima lihat GBK. Benar kata Oleh, vibesnya bikin merinding. Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Oke, tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Saat ini tim-tim di luar, khususnya yang dari Eropa, kecuali yang ikut Piala antar klub, sedang mempersiapkan diri untuk menyambut musim baru. Seperti Oxford United misalnya, Oxford tim United tersebut akan menjalani tur pramusim yang mana salah satunya di Indonesia. Yap, sebagaimana kita tahu, pada 6 sampai 13 Juli nanti akan diselenggarakan turnamen Piala Presiden. 6 Berbeda hingga dari 13 Juli sebelumnya, kali ini Piala Presiden akan diikuti 6 tim aja, yaitu Oke, 6 tim guys. Dewa United FC, Liga Indonesia All Star, serta 2 tim dari luar negeri, yakni 2 tim United dari luar, Inggris dan Port FC dari Thailand. Ini Port FC dari Thailand dari guys. fans Oxford hingga fans Port FC responnya cukup beragam, tapi mayoritas cukup antusias dengan turnamen ini. Apalagi soal hadiah dari kejuaraan tersebut seketika menjadi sorotan pembahasan media di sana guys, yang ternyata dinilai cukup tinggi, membuat semua makin gak sabar. Yap, khusus Oxford, tim tersebut dijadwalkan akan tiba pada 2 Juli. 5,5 bilion rupiah antusias, terutama juaranya. Sambutan yang ada di media sosial. Pun begitu dengan cerita dari Ole ataupun Marcelino soal vibes GBK yang pastinya akan jadi pengalaman tak terlupakan. Intinya, Oxford United akan tampil dengan kekuatan terbaik, termasuk nantinya rekrutan anyar mereka yaitu Brian De Keersmaker yang ditebus dari Heracles Almelo. Bojan Hodak, Persib Bandung, di sini Sadil Ramdhani main sekarang kan, Persib Bandung. Oxford United diketahui telah memulai latihan untuk menyambut musim baru. Dan para pemain sangat tidak sabar karena pastinya mereka ingin memberikan penampilan yang lebih baik dari musim lalu. Nah, agenda terdekat untuk pramusim tentu saja mengikuti gelaran Piala Presiden di Indonesia, di mana menurut jadwal Oxford sendiri akan melawan Liga Indonesia All Stars asuhan Rahmat Darmawan di GBK pada 6 Juli mendatang. 6 Juli ya. Bisa dipastikan laga ini akan menyedot atensi publik, terutama untuk kembali melihat Oli Rumeni serta Marcelino Ferdinand melawan para pemain All Stars yang terpilih. Kemudian setelah melawan Liga Indonesia All Stars, Oxford akan melawan Arema di Stadion Sijalak Harupat. Lawan Arema FC yuk. Dewa United, Port FC. Tentu saja diketahui para pemain Oxford sangat tidak sabar untuk segera merasakan atmosfer GBK secara langsung. Sebab selama ini mungkin mereka hanya bisa melihat lewat layar kaca manakala Ole dan Marcelino membela timnas Indonesia. Gitu aja para penggawa Oxford udah terkesima, apalagi jika langsung. Dan Ole sendiri dengan tegas mengatakan jika Indonesia punya supporter terbaik di dunia, yang mana sejatinya itu nggak berlebihan mengingat sebagai sebuah bangsa, bisa dibilang Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola dengan segala plus minus. Betul. Dan itu juga udah diakui oleh banyak media asing ternama.
Betul guys, ini diakui sendirilah oleh beberapa negara asing. Selalunya kalau kalian melihat bule-bule yang datang membuat liputan ataupun YouTuber daripada luar negeri yang datang ke Indonesia, ketika Indonesia bermain di GBK ini, semua memuji dari segi fasilitas, infrastruktur dan juga fans-fans yang nomor satu, bagi saya nomor satu di dunia ini. Karena beberapa rekor sudah dipecahkan oleh fans Ultras Garuda dan juga La Grande serta semua yang hadir di stadion dengan macam-macam dia punya keunikan lah. Terutamanya La Grande, banyakkan keunikan yang dia buat dengan membentuk yang terbesar di dunia lah dalam sepak bola ini. Mungkin itu satu rekor baru. Dan kalau dilihat jumlah penonton yang hadir atau pendukung-pendukung ini melebihi 70 ribu ya. Itu di setiap laga yang main di GBK itu sama. Tidak pernah berkurang pun dia punya penonton yang hadir ini. Fans-fans yang datang. Ini rekor lah untuk Indonesia. Apalagi ini baru kualifikasi. Bayangkan kalau masuk Piala Dunia, bagaimana itu guys? Ya, berbicara soal Piala Presiden tahun ini, memang konsepnya beda pol dari sebelum-sebelumnya. Karena seperti yang dijelaskan di awal, kalau pada edisi kali ini, hanya akan ada 6 tim yang akan berpartisipasi, 6 tim saja. yakni Arema FC, Persib Bandung, Dewa United FC, Liga Indonesia All Stars, Oxford United, dan Port FC. Hal ini sendiri telah diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai menggelar Press Conference Piala Presiden 2025 bersama Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025 Marwar Sirait hingga Ketua Organizing Committee Piala Presiden 2025 Harsiwi Ahmad, yang mana beliau menjelaskan kalau 2 perwakilan tim lokal sendiri dipilih berdasarkan prestasi. Persib Bandung sebagai tim juara Liga 1 musim 2024-2025, Arema FC selaku juara bertahan Piala Presiden edisi sebelumnya, dan Dewa United sebagai runner-up Liga 1 2024-2025. Nah, soal Oxford serta Port FC tentu lebih kepada faktor non-teknis dan kesanggupan mereka untuk mengiyakan tawaran ini. Uniknya nih, ada satu tim yang kabarnya fansnya sampai protes, yaitu Persija yang memegang predikat tim yang paling banyak disaksikan supporter di Liga 1 musim lalu. Akan tetapi, Pak Erick menegaskan dalam turnamen Piala Presiden ini PSSI tidak ada pilih kasih, katanya gitu, di mana pemilihan klub-klub yang tampil benar-benar dilakukan secara profesional. Bahkan Pak Erick menjelaskan kalau pemilihan juga bukan karena basis supporternya banyak seperti Persija, tapi karena prestasi. Sementara itu mengetahui bahwa tim mereka akan tur pramusim ke Indonesia, seketika media-media lokal Oxford langsung banyak membahas soal turnamen Piala Presiden. Salah satunya media @The Oxford yang membahas semua tim yang bakal mereka hadapi. Dan salah satu yang mencuri perhatian pasti soal hadiah. Dilansir dari Kompas, hadiah untuk Piala Presiden 2025 dipastikan mengalami kenaikan. 55 miliar guys. Memainkan 4 laga untuk mendapatkan hadiah utama senilai 5,5 miliar rupiah. Kemudian untuk runner up dapat 3 miliar, juara 3 dapat 2 miliar, juara 4 dapat 1 miliar. Sedangkan yang nggak lolos grup, alhamdulillah dapat hikmahnya. Dapat juga. Nah, di luar itu tadi, jelas hadiah ini membuat media Oxford terkejut. Sebab jika dibandingkan dengan pemenang Piala Liga Inggris tahun lalu, juaranya hanya menerima total 10.000 pounds atau senilai 2,2 miliar rupiah untuk pemenang kompetisi. Jelas itu jauh lebih rendah dari hadiah Piala Presiden yang cuma main beberapa laga saja. Itulah kenapa fans Oxford United diketahui pun makin gak sabar memberikan dukungan kepada skuad mereka di Piala Presiden. 4 pelonan dapat sebesar itu. Turnamen pramusim semacam ini bisa memberikan penambahan finansial klub yang bakal digunakan untuk transfer musim panas ini. Apalagi Oxford, biar gimana pun masuk sebagai unggulan utama, mengingat mereka datang dari kompetisi championship yang notabene kualitasnya masih 2 hingga 3 level di atas Liga Thailand, apalagi Liga Indonesia. Kemudian soal Port FC. Kenapa tim ini yang akhirnya diajak? Kenapa bukan tim dari ASEAN lainnya?
dari negara Malaysia atau Vietnam misalnya. Nah, Port FC jelas nggak Kenapa Port ujuk-ujuk FC? gabung gitu aja, karena mereka datang atas undangan istimewa. Dan nama besar di balik undangan tersebut adalah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang tidak hanya berpikir taktik tapi juga diplomasi. Di sisi lain di balik undangan tersebut ada sosok Madam Pang, pemilik Port FC sekaligus Ketua Federasi Sepak Bola Thailand. Yang mana dua sosok kuat di kawasan Asia Tenggara memang telah menjalani sebuah relasi yang bukan semata lewat surat resmi, tapi lewat kesepahaman visi, kehormatan, dan jaringan personal yang tidak bisa ditembus dengan sekedar proposal. Selain itu, klub asal Thailand tersebut juga magnet tersendiri Port karena dibela FC, oleh ya? pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Oh, Kemudian ada Asnawi ada Arhan di sini. Bangkok. Lalu Shen Patinama yang info terbarunya merapat ke Buriram. Satu di antaranya, kita mengundang Port FC dari Thailand. Kebetulan Asnawi bermain di sana, dan pemilik klubnya adalah Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam atau Madam Pang. punya klub. Beliau sangat senang bisa berpartisipasi dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Jelas Pak Erick, dikutip dari bola.net. Oh, pasal itulah Port FC ya. Yap, terlepas dari apapun, Piala Presiden kali ini bukan hanya sebagai ajang pemanasan sebelum liga, tapi juga bisa menjadi cermin dari sebuah ambisi besar sepak bola Indonesia yang sedang berkembang. Dengan kehadiran tim-tim luar negeri seperti Oxford United dan Port FC, kita bukan lagi hanya bermain untuk penonton lokal, tapi juga menunjukkan wajah sepak bola Indonesia ke mata dunia. Kemudian untuk para penggawa Oxford United, siap-siap aja melihat dan merasakan langsung gimana fanatismenya masyarakat di sini sama sepak bola. Mungkin kalian di Inggris hanya klub kecil, tapi percayalah, di sini kalian akan dianggap spesial. Bermain di GBK akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Dan itu sejatinya udah banyak disampaikan oleh pemain-pemain bintang yang pernah main di stadion ini. Meskipun rumputnya mungkin masih gitu, tapi semuanya akan tertutup oleh segala romansa yang terjadi. So, buat Oxford United ataupun Port FC, welcome to Indonesia. Enjoy, oke? Oke guys, persiapan 6 klub yaitu Arema FC, Persib Bandung, Dewa United, Oxford FC, Liga Indonesia All Star, Port FC dan juga Oxford FC ya. Oxford United daripada Inggris, Port FC daripada Thailand. Itu dua jemputan undangan luar negeri punya. Dan ini sebenarnya guys ya, persiapan untuk ke-6 tim ini sangat mepet dia punya jadwalnya, tetapi dengan hadiah yang begitu lumayan 5,5 miliar ya, ini yang membuatkan tim-tim ini bersemangat untuk datang. Sebenarnya tujuannya ini hanya ingin uji coba dan persiapan setiap klub ini jelang kompetisi resmi di liga masing-masing, tetapi mereka juga ingin mencuba beberapa integrasi pemain baru yang dibawa masuk ke skuad masing-masing, kedalaman skuad taktik dan kekompakan pemain. Contohnya Persib Bandung, Sadi Ramdhani, pemain baru direkrut di situ. Mungkin walaupun Sadi Ramdhani ini ya dia pernah main juga di Liga Indonesia, tetapi mungkin dengan klub yang berbeda. Ini mungkin ingin membuat persiapan yang lebih kepada taktikal dan juga chemistry pemain. Begitu juga dengan tim lain, Oxford FC contohnya. Di situ ada Marcelino Ferdinand dan juga ada Oli Romeni yang sudah kita ketahui gandingan di timnas Indonesia ini sangat baik sekali, dan kita ingin melihat di Oxford United itu sendiri bagaimana gandingan kedua-dua pemain ini bermain di GBK nanti. Hanya 4 perlawanan setiap tim ini sudah bisa mendapat 5,5 miliar. Satu hadiah yang sangat lumayan. Bagi saya sangat banyak ya. Dan Persib, saya ingin melihat Persib sebenarnya. Sebab di situ ada Sadi Ramdhani guys ya. Karena sebelum ini Sadi Ramdhani bermain dengan Sabah FC ya. Jadi dengan adanya Sadi Ramdhani di Persib Bandung ini akan menguji kekuatan Persib Bandung, mungkin lawan Arema dan Dewa United nanti, dan juga Indonesia All Star. Pilihan pemain-pemain Indonesia itu sendiri. Ini sangat seru guys ya. Ini sangat seru karena 6 tim yang ada ini punya kekuatan masing-masing. Punya kekuatan yang tersendiri. Kalau kita lihat Arema FC
kekuatannya dengan dia punya pendukung sendiri. Begitu juga dengan Persib Bandung dengan dia punya pendukung sendiri, Dewa United dengan dia punya fans sendiri. Tetapi kita jangan lupa Port FC daripada Thailand. Di situ ada Asnawi Mangku Alam yang juga bisa memberikan satu daya tarikan dalam perlawanan Piala Presiden pada kali ini. Karena kelab itu dimiliki oleh Madam Pang sendiri. Saya mengharapkan ada kelab JDT dalam Piala Presiden ini. Tetapi tidak ada. Sayang sekali ya kalau ada daripada Malaysia satu kelab mewakili Malaysia iaitu JDT, mungkin lagi seru kan guys ya. Memang ini perlawanan friendly, kita anggap ini perlawanan friendly menguji kekuatan tim skuad masing-masing dengan pemain-pemain baru. Tetapi di samping itu juga ini adalah silaturahmi di antara negara-negara ASEAN. Itu yang pentingnya. Jadi ada kelibat Thailand di sini. Itu mungkin satu kekuatan ataupun satu kebaikan lah untuk Liga ASEAN ini nanti. Setiap klub-klubnya bisa bertemu dalam Piala Presiden ini. Oke guys, mungkin itu saya punya pandangan pendapat sendiri. Jika kalian punya info-info yang terkini, kalian boleh komentar juga di ruang kolom di bawah. Ya, sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang beraksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.